Banyak yang nggak pernah ke bioskop seumur hidupnya sampai umur 60 tahun nggak pernah ke bioskop, sekalinya ke bioskop gara-gara nonton Suhita. Di era Netflix terulang nih. Esensinya sebenarnya ngalah itu kan ya Allah itu nih. Mengembalikan segala sesuatunya kepada Gusti Allah itu. Makanya hati-hati sama perempuan yang mengalah itu. Hati-hati. Perempuan itu kalau sudah mengalah itu yang bekerja itu bukan mulutnya atau jarinya tapi doanya. Menang, tapi lihat kalau udah perempuan ngalah itu bahaya. Aku berdebar-debar karena baru kali ini kedatangan seorang artis besar, artis. Lu kan artis nih, jenengan artis. Jangan kan gitu. Seniman, artis. Jangan bilang artis. Apa nih? Nanti ketawain orang. Kedatangan sahabat gitu loh. Oke, gitu ya sahabat. Waktu Neng Hilma datang itu saya sempat berbesmillah, ya Allah. Emang Neng Usman nangisan kan? Iya nangisan nih saya itu. Tapi Neng saya tuh kalau punya kerentek itu nih, kerentek apik itu entah kenapa itu selalu diijabah sama Allah gitu. Jadi misalkan ya saya tuh ngefans sama seseorang gitu ya. Ngefans Rek kapan bisa ketemu ya? Nggak tahu ya, entah pada momen apa gitu, bahkan yang tidak terduga itu malah ketemu. Yang diajang-ajang kepingin ketemu malah nggak ketemu. Jadi saya tuh selalu membiasakan punya kerentek sing apik, punya rasa husnudzon, karena itu yang lebih bisa langsung dari pusat gitu, dari Allah langsung dikabulkan. Termasuk ketemu ning Hilma ini, ya Allah senang banget. Jadi setelah baca novelnya ning Hilma, terus membaca, terus kemudian kerentek pingin banget, ya Allah kapan ya aku itu saya tuh nggak pingin ketemu, pingin gimana, kapan ya saya bisa komunikasi intens dengan Ning Hilma gitu. Alhamdulillah. Dan ternyata kan diijabahi Allah dengan waktu itu kita ngobrolin tentang ini Ning, di Perempuan Membaca gitu kan. Terus jenengan tahu kan kalau saya itu termasuk adminnya Perempuan Membaca. Waktu itu kita ngundang jenengan untuk podcast itu. Kemudian kita intens komunikasi, terus bertukar nomor WA, kemudian jadi sampai sering bertukar ingin dan harap. Iya betul. Sampai akhirnya bisa ketemu intens. Kalau premier itu pun bertemu singkat. Kemudian hari ini nih Hilma sakit rawuh di sini, ya Allah seneng banget. Sakit gibah. Sangat bergibah. Padahal dari tadi nih, tapi kita baru masuk ruang kamera ini podcast. Hari ini. Gimana nih rasanya nih dengan dulu menjadi penulis kemudian novelnya difilmkan, itu rasanya apa nih yang paling jangan rasakan itu? Saya itu ya, Ning, dari awal itu yang saya rasain itu cuman saya itu berhutang terima kasih sebenarnya kepada teman-teman semua gitu. Karena jujur itu sebenarnya bukan soal apa yang saya tulis ya. Bukan soal naskahnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Tapi itu sebenarnya kalau kita bicara soal Suhita, itu tuh adalah karena cinta, gak sih Ning? Cintanya orang-orang gitu loh yang bikin Suhita jadi besar. Cintanya orang-orang yang bikin Suhita jadi film. Cintanya orang-orang yang bikin Suhita mau jadi series gitu. Jadi saya kalau ditanya rasanya, ya rasanya saya memang harus selalu berterima kasih, itu aja. Karena ya nggak pernah membayangkan juga sih, saya sudah membayangkan kalau jadi penulis, tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika itu akan menjadi seperti sekarang gitu. Nah semuanya itu sangat bergantung kepada para pembaca semua. Makanya sampai sekarang itu saya nggak henti-hentinya sih perasaan syukur saya kepada Yang Maha Kuasa dan terima kasih ke teman-teman itu. Tak rumat tenanan gitu loh. Iya bener nih. Ya Allah. Gitulah. Itu prosesnya berapa lama nih dari novel kemudian difilmkan itu setelah novelnya launching gitu kan, kemudian ada kabar-kabar mau difilmkan, itu berapa lama itu nih? Jadi itu agak lucu nih ceritanya kan. Saya itu kan memang Suhita itu diterbitkannya Indi di penerbitan suami saya sendiri gitu. Kita punya kolega yang mencetak, kemudian kita terbitkan Indi, yang mengedarkan itu agen-agen. Jadi Suhita itu diedarkannya kan lewat udara. Karena di samping kepingin menjadi seorang penulis, saya juga pengen menggerakkan ekonomi kreatif perempuan. Nah kan begitu. Nah terus
karena saya itu tidak terlalu konsen di Instagram waktu itu, ternyata banyak sekali DM yang masuk pada saat awal-awal launching itu. Salah satunya dari Pak Chan Parwes gitu ya. Saya waktu itu kan ya gimana ya namanya, dalam seumur hidup saya itu jualan novel itu sampai yang sehari bisa bungkus 1.000 novel, 2.000 novel, 3.000 novel, 5.000 novel, itu kan sesuatu yang tidak pernah terduga. Jadi umek gitu ya, umek buntel-buntel, kemudian koordinasi dengan percetakan di Jogja sampai waktu itu percetakan di Jogja Kualan sampai Ndok ini saya cetak ke Kanisius ya, kita biar bisa sekalian banyak gitu. Nggih pun pripun carane, berkejaran dengan itu, ada bedah buku. Akhirnya saya kan nggak pernah ngecek itu DM. Oh berarti Pak Chan itu ngubungi jenengan lewat dari Instagram. Awal, dari awal, karena Pak Chan juga bingung menghubungnya kemana, karena ini kan indie gitu ya, tidak ke Gramedia dan lain-lain. Itu kenapa ya kok Pak Chan itu bisa menghubungi? Apakah itu Pak Chan itu bisa, atau misalkan di notice gitu? Bisa karena di notice, bisa karena memang produser itu kan selalu mencari ya, gitu. Selalu menemukan yang dicari gitu ya mungkin. Nah, akhirnya setelah sekian lama gitu saya baru tahu kalau nggih, lho Pak ngapunten, saya baru tahu kalau jenengan DM karena selama ini yang pegang DM itu yang pegang Instagram itu admin saya pada saat itu. Saya juga memang lebih nyaman di FB kan nih. FB. Emak-emak ya. Kalau generasi Facebook. Iya betul. Akhirnya saya jawab seperti itu. Kata Pak Chan sambil ketawa-ketawa. Oh itu berarti adminnya itu adminnya itu diberhentiin aja, masa ada DM nggak dibuka, padahal itu dari saya pribadi gitu. Terus ternyata tidak cuma dari beliau, ada banyak sekali dari produser-produser lain, dari pihak-pihak lain yang meminta itu untuk menjadi film. Tapi kenapa Pak Chan yang dipilih nih? PH Star Vision ya nih? Ya analoginya sebenarnya sederhana nih. Kita kalau punya anak pengennya kan dapat mertua yang sayangnya sama dengan kita gitu ya. Betul. Atau kalau bisa lebih ya kan. Ojo sampai duwe anak terus dipek wong malih ketulo-tulo ya. Wis anak itu bersama kita itu, dia itu kita rawat dengan sebaik-baiknya. Terus nanti dia dapat orang tua baru ternyata nasibnya jadi tidak baik gitu kan. Kasihan gitu. Nah, delalah PH-PH lain itu memang ada beberapa yang memang saya lebih srek ke Pak Chan gitu ya, terutama Pak Chan Parwes itu, terutama gaya komunikasi beliau gitu ya. Dan beliau menghubungi langsung sendiri, nggak lewat asistennya atau stafnya atau mungkin orang kantornya gitu. Memang beliau sendiri. Dan kalau yang lain itu kadang-kadang cuman membicarakan nominal, membicarakan rencana ini dan itu. Kalau Pak Chan itu yang pertama dibicarakan memang value. Gitu. Jadi Mbak Hilma, jenengan kalau bersedia datang ya ke Jakarta, saya kirim tiketnya, kita bicara. Kalau jenengan srek difilmkan dengan saya, monggo. Tapi kalau tidak apa-apa. Yang penting saya ketemu dengan jenengan karena karya jenengan bagus sekali. Menurut saya karya jenengan itu begini-begini, ada tokoh begini. Saya kaget dong nih, loh ini kok detail banget. Beliau paham dan hafal Sawitri itu di belakang. Beliau hafal nasihatnya Mbah Kakung kepada Suhita. Beliau hafal ada beberapa kata-kata tertentu yang beliau ingat betul. Bahkan beliau sampai Alina ini mirip dengan almarhum istri saya dan saya baru menyadari gitu. Pokoknya Mbak Hilma datang ke Jakarta. Nanti kalaupun Mbak Hilma nggak mau nggak apa-apa gitu. Datanglah kita ke Jakarta. Itu masih belum deal, ngobrol lah sifatnya. Terus di situ tidak ngomongin nominal beliau. Kita berdiskusi sampai keluar kata-kata dari beliau. Mbak Hilma, usia saya sudah senja dan izinkan saya untuk di akhir usia saya membuat satu film yang itu bagus dan bisa jadi amal jariah, dan ketika saya berpulang nanti ada satu film yang memang film itu bisa saya tinggalkan kepada bangsa, film yang bagus. Saya pengen bekerja sama dengan jenengan kayak gitu. Saya masih ragu-ragu, terus saya bilang gimana ya Pak, sebenarnya saya sudah cukup sih dengan adanya novel karena saya bukan bekerja sama dengan penerbit mayor gitu ya Ning. Suhita itu sudah membeli berkah kepada hidup kami, pesantren kami itu sudah banyak, dan kalau bisa dibilang turah ya, untuk apa film itu
saya takut malah orang-orang itu yang semula seneng jadi haters gara-gara tidak sesuai dengan bayangan. Iya, Yang sudah seneng tiba-tiba jadi nggak seneng gitu kan. Tapi kan ternyata saya belajar bahwa hidup itu kan nggak nyari kesenengan, menyenangkan semua orang. Betul. Gitu. Pak Chan bilang, kalau jadi film Mbak, itu nanti yang akan menikmati karya jenengan bukan cuman pembaca, bukan cuman orang pesantren, tapi orang non pesantren, orang non muslim, orang dari kalangan-kalangan yang selama ini tidak berkaitan dengan Mbak Hilma, orang-orang di seluruh Indonesia, orang-orang di seluruh dunia itu bisa. Bahkan di luar negeri. Kan di luar negeri. Tapi kalau cuma jadi buku kan ya pasti Mbak Hilma bertemu dengan itu-itu lagi. Terus saya tuh berpikir nih, iya ya. Memang kata pepatah itu kan, keberanian itu kan, keberuntungan itu kan hanya untuk keberuntungan hanya milik orang yang berani. Betul. Kalau keberuntungan milik orang yang berani berarti sekarang ini saatnya saya harus berani. Apapun resikonya ya, walaupun nanti semua yang tadinya senang menjadi tidak senang ya itu bagian dari resiko. Yang harus saya tempuh untuk keberanian itu tadi ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa kayak gitu. Toh kita niatnya baik gitu. Ya akhirnya dengan itu tadi kita ngobrol dengan Pak Chan. Pak Chan juga bisa menyentuh hati saya gitu ya, Ning, gitu ya. Terus dia juga kelihatan kalau niatnya memfilmkan ini tidak semata-mata karena industri, karena memang beliau bicara bahwa anak muda sekarang harus tahu nih soal mikul dhuwur mendem jeru. Harus tahu soal wanita itu wanita apa. Harus tahu bahwa ngalah itu adalah Allah mengembalikan segala sesuatunya pada Gusti Allah. Harus tahu bahwa kalau orang ditinggalkan itu marwahnya harus tetap terjaga dan seterusnya. Akhirnya saya kok luluh nih. Ya udahlah ya, terus kita tanda tangan dan itu cepet prosesnya. Cuman waktu itu terkendala pandemi. Ya betul. Pandemi, sudah pandemi kita nggak berharap apa-apa lagi. Saya itu bukan tipe orang yang ngejar-ngejar gitu ya, Ning. Ya wes pokoknya ngeli gitu ya, ngeli tapi ojo keli gitu ya, apa mengalir, ngeli tapi ojo keli itu apa ya? Ya mengalir tapi jangan sampai kintir gitu ya. Bahasa Jawa Timur mungkin gitu ya. Ya wes lah ya, kalau memang ada pandemi itu berarti sudah di luar kita ya. Saya pikir paling ya nggak jadilah, nggak apa-apa. Tapi setelah pandemi beliau menghubungi lagi, Mbak ini pandemi sudah selesai dan ayo kita lanjutkan. Kita bikin naskahnya, kita bikin skenarionya. Skenario jadi menentukan sutradara, terus habis itu menentukan pemainnya. Setelah itu di bulan, kalau tidak salah Oktober itu mulai syuting 3 bulan. Oktober tahun 2000 kemarin tuh 2000 berapa? 2022 nggih. Cepet banget nih berarti. Oktober syuting, Hari Santri itu syuting kelar. Berarti ini ulang tahun syuting. Hari Santri itu hadiah saya sebagai santri gitu ya. Saya tuh dapat hadiah ada di tengah-tengah syuting itu. Terus bulan Mei tayang. Cepet. Itu kayaknya nggak berhenti kok. Setelah selesai itu langsung editing, langsung FGD 1, FGD 2, FGD 3 kan selalu ada FGD itu. Forum group discussion itu. Ada kayak gitu. Habis itu tayang bulan Mei kemarin. Bulan Mei kemarin tayang ada kalau 3 atau 4 bulan. Turun layar dapat beberapa hari langsung di Netflix. Tapi agak lumayan, atau saya nggak sabaran ya Ning, menunggunya. Berarti saya tidak nonton 3 kali Ning, tapi ketika muncul lagi di Netflix itu saya nonton lagi. Dan tahu nggak, harunya tetap sama gitu kan. Jadi tetap nagih lah nonton. Karena kalau menurut Ning Hilma sendiri Ning, saya kan tidak tahu dari jumlah ratusan ribu penonton itu audiensnya tuh siapa aja gitu, penontonnya tuh siapa aja, apakah dari kalangan pesantren aja ataukah di luar pesantren itu juga ada nggak Ning pengalaman dari penonton sendiri itu yang menyampaikan ke Ning Hilma atau melalui media sosial bahwa Hati Suhita itu ternyata film pesantren tetapi penontonnya non pesantren juga ada. Ada ya. Jadi bisa dibilang itu fenomena sosial yang mestinya bisa diteliti. Karena lucunya banyak sekali orang-orang yang
kalau bahasanya Bunyai itu ngajine pindah neng bioskop gitu. Oh, iya betul. Jadi tidak pernah saya duga dan tidak pernah saya bayangkan Ning Bunyai itu ke bioskop. Bahkan ada rombongan-rombongan RMI itu kayak rombongan RMI Jawa Tengah itu ya Gus Yasin dan seterusnya. Fatayat. Itu juga Fatayat, itu juga Muslimat itu tanpa digerakkan oleh tim film, apalagi oleh saya yang memang tidak aktif ya di situ. Ya mereka sama podo nonton ngoten lho nih. Terus yang di luar pesantren itu juga banyak yang tidak berjilbab, yang orangnya memang bukan dari kalangan kami sebagai penulis sebagai pesantren gitu. Banyak. Kan banyak juga yang fansnya si Omar, fansnya si Nadia, iya betul. fansnya si Teteh Desi itu juga akhirnya pada nonton dan alhamdulillah luar biasa. Jadi bioskop itu jadi ada warnanya. Betul. Lah lucunya orang-orang itu di Suhita itu banyak cerita lucu tuh, misalnya gini nih, orang itu banyak yang seumur hidupnya nggak pernah baca novel, tapi jadi baca novel gara-gara Suhita. Betul. Setelah film banyak yang nggak pernah ke bioskop seumur hidupnya sampai umur 60 tahun nggak pernah ke bioskop, sekalinya ke bioskop gara-gara nonton Suhita. Di era Netflix terulang nih. Jadi ketika saya umumkan di FB bahwa Suhita itu besok pagi sudah bisa ditayang di Netflix, itu sampai ada yang tanya, Neng Hilma, Netflix itu apa? Terus itu apakah itu channelnya jenengan? Apakah itu channelnya siapa? Terus caranya bagaimana? Sampai nggak tahu nih. Jadi saya tuh sampai ya Allah Gusti, ya ini hal baru ya buat orang-orang tertentu. Jadi agen-agen saya tuh ngasih tahu, oh Netflix itu ini loh bioskop online, cara downloadnya itu begini, caranya begini. Oh itu saya pikir itu channel gitu, bukan, itu bioskop online. Cara aksesnya begini, caranya begini. Oh jadi sekarang Suhita itu bisa dinikmati sewaktu-waktu ya. Oh bisa, seneng ya luar biasa. Jadi banyak membawa kepada hal-hal yang baru menurut saya. Dan itu loh nih yang saya itu happy banget itu. Ngomong kok lucu-lucu. Banyak sekali saya kalau lagi ngisi acara di pesantren-pesantren itu banyak yang jujur itu bunyai-bunyai. Dok, aku iku yo saumur-umur gak tahu maca novel. Maca novelku yo novelmu gitu, nggih bunyai gitu. Terus di sini di pondok ini dulu tuh ndak boleh ada santri baca novel, itu ndak boleh ada, kan banyak yang begitu. Tapi nek novelnya sampean niku oleh. Ngoten nggih, enggak apa-apa, ning juga gitu. Dilarang baca novel kecuali karyanya Hilma Anis ya gitu. Jadi saya tuh kadang ya Allah, itu loh ning rezeki itu iya. Makanya kalau udah kita bicara rezeki itu ya, berarti itu kan ada wadah, ada jatah, ada wayahnya sendiri-sendiri. Mau dipandang dari sudut manapun, kata bunyai saya ya Suhita itu rezeki ning. Ya wis iku rezekimu itu. Jadi makanya kita tuh yang penting wadah itu digedekno. Biar nanti kalau wadahnya kita itu gede, kita juga dapat jatah juga yang gede. Dan wayahnya juga bagus, pas ngoten lho ning. Kalau kita sudah memahami konsep wadah, wayah, jatah itu ya kita tidak akan punya perasaan iri kepada orang lain. Betul nih. Kan pun jatah kiambak gini. Ya gitulah, lucu-lucu pokoknya ceritanya. Sampai itu jadi hari bapak-bapak ngomong nasional. Terus ada ning muda itu yang sampai capek nganterin mbah-mbah itu ke kamar mandi. Ning saya ya pada DM gitu. Ning saya itu nggak jenak nontonnya ngeterno mbah-mbah pipis karena kan dingin ya Ning. Ada yang baru nonton dimatiin lampunya di bioskop itu langsung histeris. Lu kok peteng lu? Gak pernah Neng memang. Itu masih ada drama naik turun eskalator gitu. Itu kayak cerita semua kan orang-orang gitu Neng. Kuliah tuh ngantar ini teman-teman 500 fatayat neng Mojokerto Kabupaten Kota nggih Mojokerto Raya. Dan itu teman-teman itu ada satu temen itu gini, "Neng aku gojek ono neng, aku iso munggah eskalator gitu." Kula gocek ingeten. Terus ketika sampai ke pintu mau masuk nggih ngasih karcis itu ternyata itu di meja tuh kebek ngene full itu barang-barang jarahan orang-orang kan bontot bawa brondong sendiri. Itu sampai yang sing go jagung barang neng. Bawa rengginang itu sampai tengkar toh. Mohon maaf ibu, nggak boleh ibu. Sak siji loh mas, satu aja loh, masa nggak boleh kalau rengginang satu, nggak boleh ibu, mohon maaf ya.
memang nggak Ya Allah, ngerti itu luar nggih. biasa, Itu nggih. lucu. Bahkan ada yang Perdana naik ke lift itu bioskop. lagi kok neng kene terus nggak ada yang ngerti caranya mencet ke atas itu Ya loh neng. Allah, nggih. Buka kok di situ lagi itu ya memang ya itu fenomena sih. Saya makanya kalau sudah ingat itu tuh ya Allah ya itu bagian dari keindahan di dalam proses ini gitu nih. Betapa orang-orang itu sampai segitunya mengapresiasi. Intinya kan itu apresiasi kan. Iya, Neng. betul, Nggih. Neng. Itu. Intinya kan itu apresiasi kepada karya seorang santri. Iya. Makanya saya kalau ditanya itu gimana rasanya ya wis terima kasih. Rasanya Intinya terasa terima kasih. Syukur kan. Syukur. Syukur. Pokoknya ini kutok nopo malih ning wong ceritanya tuh juga gitu-gitu aja kan sebenarnya. Enggak juga sih, Ning. Gila. Itu cerita mungkin yang orang, tapi kan banyak sekali nih akhirnya anggapan orang, oh berarti di pesantren itu dijodohkan ya lah gitu. Gimana nih kalau misalkan ada tanggapan terutama dari orang yang background yang non pesantren itu menanggapi film-film, ternyata pesantren itu seperti itu. Oh ternyata di pesantren itu sama ningnya sama gurunya tuh hormat sampai begitu. Nunduk begitu. Iya. Lah itu kan juga hal yang baru ya. Boleh dibilang Hati Suwita itu gebrakan di dunia pesantren dan di dunia non pesantren. Makanya kan sering Neng akhirnya kalau di forum gitu ada pertanyaan, berarti Neng Hilma itu bagaimana sikapnya dengan perjodohan di pesantren? Loh dari awal kan sikap saya jelas, saya itu bukan orang yang sedang mengkritik perjodohan di pesantren. Makanya Mbak Katrin itu, kritikus itu, sastrawan itu bilang bahwa Suhita itu satu-satunya novel di Indonesia yang membawakan perjodohan dengan nada positif. Biasanya perjodohan itu dibawakan dengan nada negatif kan Neng. Kalau Suhita kan tidak, saya tidak mengkritik perjodohan di pesantren. Setiap pesantren berhak mempertahankan dinastinya. Betul. Itu bagi saya. Iya. Makanya di Suhita itu yang kita tawarkan di sana adalah solusi. Kalau ada masalah seperti ini, kalau kamu dijodohkan, ini loh cara mengatasinya itu begini, pendekatannya itu begini. Itu bukan cuma masalahmu, tapi itu masalah umimu. Umimu juga harus bagaimana pendekatan ke menantunya. Kalau di sebuah pesantren ada Gus yang ternyata memilih jalan lain, maksudnya dakwah di luar atau tidak mau meneruskan pesantren itu, pengennya berkiprah di luar, itu bagaimana caranya? Oh ini loh solusinya, kan sebenarnya itu. Betul. Makanya kalau ditanya Neng berarti kalau dijodohkan gimana? Ya kalau kamu dijodohkan sama orang tuamu ya kamu harus mau. Kalau kamu tidak mau, kamu harus punya alasan yang masuk akal dan kamu harus bisa mengungkapkan. Gak maunya kenapa? Maumu yang bagaimana biar beliau yang mencarikan. Intinya kan beliau tuh kepengen mencarikan toh, bukan harus si A atau si B toh. Kalau kamu bisa menjawab dengan baik, insya Allah nanti akan ketemu solusinya. Bukan terus kemudian kalau orang tua memaksa anaknya menikah dengan si A, si B, terus bagi saya salah, boten. Memang pesantren kan berhak mempertahankan dinasti nih. Betul. Iya kan. Berarti mereka sudah tahu. Maka perjodohan yang positif. Terus saya itu selalu ngomong nih ke santri-santri. Kalau dulu itu ya, bunyai-bunyai itu ya, kalau cari penerus itu kan dilihat dari lima liha, wali jamaliha, wali tiniha, wali nasabiha. Mal itu artinya potensi. Kamu itu gak usah memandang kamu lahir dari rahim siapa, asalmu dari mana. Asalkan kamu jadi perempuan yang punya potensi. Mal itu potensi, kamu harus punya value, punya minat, punya bakat, punya skill, punya keterampilan. Nek malmu iku gede, apik, jeru, ya kamu pasti dipilih gitu loh. Mal itu loh, jangan jadi santri yang ngelokro gitu loh Neng. Aku kan bukan siapa-siapa, aku kalah sama Neng, aku kalah. Enggak, bunyai-bunyai itu sekarang butuh sosok-sosok penerus yang memang progresif gitu ya. Soalnya kadang ya Gus-Gus ya banyak yang pengen yang keluar, Gus Biruebel. Gus Biruebel. Akhirnya itu jadi menarik, cerita itu jadi it's so us gitu loh nih. Jadi yang tadinya cerita personal menjadi universal. Orang akhirnya kalau baca Suhita itu jadi Gus Biru ki aku tapi aku wedok gitu kan. Betul. Suhita ki aku tapi aku lanang nggih. Kang Dharma ki kok aku gitu. Rengganis itu aku banget gitu. Akhirnya orang-orang itu merasa sedang membaca kisahnya sendiri-sendiri. Keberhasilannya sebenarnya di situ. Bahkan ada bunyai yang, "Loh Nduk, sampean kok iso nyeritane soal aku?" "Nopo bunyai? Umi ki aku." gitu. Saya tuh segitu grantesnya ngerasakno anakku. Saya
segitu gerantesnya ngerukun anakku sama mantuku. Saya itu segitu ngemonge ke mantuku dan seterusnya. Iku aku gitu. Terus saya jadi berarti cerita yang bagus itu sebenarnya adalah cerita sederhana, tapi itu bisa membuat mereka seperti membaca kisahnya sendiri gitu. Yang relate dengan kehidupan mereka. Iki kok aku gitu. Bahkan yang misalnya hanya di situ hanya posisinya orang-orang yang tidak terlibat, hanya seperti Aruna aja wis ya. Itu sampai Aruna ki aku banget yang selalu dicurhati padahal aku dhewe ya ruwet misalnya gitu kan. Iya. Berarti semacam film Hati Suwita itu seperti mereka mencari karakter mereka sendiri di masing-masing tokohnya. Dadi orang-orang itu akhirnya kayaknya sayang sama Suhita itu gara-gara itu nih, gara-gara memang kayak membaca kisahnya sendiri gitu loh nih. Ada yang gini, aku mbiyen Rengganis tapi saiki Arina Alina. Ada yang begitu. Ada yang suamiku punya Rengganis, ada yang saya juga punya Kang Dharma dan seterusnya. Seru nih, itu jadi seperti jalinan silaturahim menurut saya. Betul. Tapi kenapa ya nih kok bisa serelate itu? Apakah itu ada hubungannya dengan Nisrul Anis? Apakah itu based on true story atau gimana itu nih? Tadi juga gitu ya, waktu di Kediri itu saya ditanya, "Neng, apa itu kisah nyata?" Ngene ku lho, aku saiki ku sejak jadi penulis novel, terus difilmkan saya tuh sering kena fitnah gitu. Ketawa. Saya itu sering kena fitnah, katanya itu kisah nyata, orang-orang mulai profiling gitu ya. Ini gimana itu mungkin. Tidak ada lah nih orang yang menuliskan tentang kisahnya sendiri. Itu tidak ada. Betul. Itu pasti adalah, kalaupun ada kisahnya sendiri pasti tidak sepenuhnya dan pasti ada campuran dari kisah orang lain. Jujur nih, saya ketika nulis Suhita itu banyak sekali DM dari orang-orang yang nggak dikenal yang masuk, terutama sebagian besar mayoritas dari pesantren ya, yang mereka memang berterus terang dan bercerita bahwa Ning, jangankan Suhita, Ning, saya itu Suhita kan cuma 7 bulan, saya tuh sampai 1 tahun nggak disentuh sama sekali. Ada. Sampai 7 tahun juga ada loh nih. Ada. Oh gitu ya. Nanti tak spill di balik layar. Di balik layar. Ada yang sampai, Ning, anak saya sudah 3 tapi sampai sekarang suami saya ke saya juga masih dingin gitu ya, nggak cinta dan seterusnya. Ya, saya banyak menerima kisah dari orang-orang gitu yang akhirnya membuat, oh iya ya, memang wanita itu ya memang konsepnya ya seperti di Suhita itu nih, wanita apa? Berani bertapa, berani tetap tenang tapi selalu terhubung dengan yang Maha Kuasa. Di Suhita tuh perempuan yang hebat bukan yang pandai memimpin, bukan yang dia ada di depan, bukan yang dia apa itu punya berapa banyak misalnya itu anak buah, dia bukan itu. Kalau di Suhita perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang wanita, berani bertapa, tetap tenang tapi selalu terhubung dengan yang Maha Kuasa. Makanya orang-orang itu kalau baca Suhita nangis itu karena oh ternyata saya termasuk yang nangis itu. Film-film. Ya, karena iya ya ternyata benar. Kita itu sebagai perempuan itu kita ternyata punya kekuatan yang tidak pernah kita duga, kita kuat gitu loh. Kuat banget jadi perempuan. Maka saya selalu bilang ya kalau esensinya sebenarnya ngalah itu kan ya Allah itu nih, mengembalikan segala sesuatunya kepada Gusti Allah itu. Makanya hati-hati sama perempuan yang mengalah itu, hati-hati. Perempuan itu kalau sudah mengalah itu yang bekerja itu bukan mulutnya atau jarinya tapi doanya. Menang tapi lihat kalau udah perempuan ngalah itu bahaya. Kamu akan bisa merasakan dahsyatnya kekuatan perempuan mengalah itu ya. Lah di Suhita saya bawakan soal itu gitu loh Ning. Makanya orang-orang itu jadi kok nggak ada tokoh jahat, kok nggak ada. Ya memang yang jahat situasinya. Iya betul. Dan tokoh Alina itu kan bukan hanya istri yang istilahnya menye-menye gitu kan. Kalau suami nggak mau ya sudah, dia cuma menangis atau cuma berdoa. Tapi ada effort ya, terutama di scene Hati Suhita itu kan ada yang agak sensual itu kan, ketika merayu, bagaimana caranya merayu. Manusiawi kan yang namanya perempuan, apalagi dia seneng. Dan kan? itu kan menariknya film itu nih sebenarnya. Jadi nggak cuma ketika nggak disuka ya sudah dia pasrah, ya sudah ceraikan aku, tidak. Tapi dia ada effort untuk bisa dicintai, yang entah dia ke salon, kemudian dia mengajak untuk pakai
pakai baju lingerie gitu pakaian kan. dinas Iya. Ya Suhita dinas. itu lembut tapi dia terlihat mempertahankan kerajaannya gitu. Iya. Dia lembut tapi tidak bisa dilemahkan gitu ya. Dia kelihatan lembut tapi tidak seorang pun dia izinkan merebut kerajaan itu. Makanya kelihatan kan kalau kepada Rengganis dia mau selemah apapun aku di depan Gus Biru, kalau ada perempuan ini saya harus tampil bahwa kamu nggak boleh masuk kerajaanku gitu. Iya. Tuh jadi akhirnya orang-orang, filmnya kok bisa memvisualkan dengan baik gitu ya. Gitu. Memvisualkan dengan baik itu kata kuncinya nih. Jadi ini novel ini Hati Suhita yang orang itu kan biasanya itu kecewa, merasa kecewa ketika yang dari tulisan kemudian berubah jadi visual itu kan kayak kok cuma 30% yang lainnya. Lah kalau saya sendiri saya sendiri pribadi itu menangkap bahwa di film itu hampir seluruhnya itu terselesaikan lembaran demi lembarannya. Itu luar biasa. Itu apakah nih Hilma itu memang 100% itu berkontribusi dalam pembuatan film, mulai dari pemilihan pemainnya, kemudian alurnya, yang alurnya kan juga POV kan, ini dari sisi Gus Biru, dari sisi Rengganis, dari sisi Alina Suhita, itu apakah nih Hilma itu juga masuk terjun jeru-jerune di film itu nih? Nggih, saya ikut dan makanya kemarin itu kita waktu konferensi pers di Gala Primer di Jakarta itu kan di depan banyak sekali media itu. Itu Mas Alim itu bilang begini, penulis skenario itu. Saya baru ketemu dengan seorang penulis yang istimewa dan dia sangat berbeda karena hanya penulis satu ini, namanya Ning Hilma ini, yang di depan media secara terang-terangan berkata bahwa novelnya, filmnya lebih bagus daripada novelnya. Ya Allah. Ya. Saya baru ketemu penulis seperti ini gitu, dan itulah hatinya Suhita gitu. Saya enggak pernah ketemu sebelumnya katanya. Ya. Karena memang saya itu dari awal itu sudah ngomong nih ke semua orang, terutama ke media. Kalau film ini jelek atau lemah atau ada kekurangan, itu pasti saya. Bahannya kan dari saya. Iya. Naskahnya dari saya, alur ceritanya kan dari saya. Tapi kalau bagus itu tim. Tapi kalau ada kekurangan itu pasti saya. Karena saya ngawal film itu dari awal nih. Dari awal. Makanya kalau ada orang bilang, misalnya nih, Ning Hilma lebih bagus filmnya daripada novelnya atau sebaliknya. Itu dua-duanya, itu dua-duanya anak saya, enggak. Oh, enggak. Ya itu dua-duanya anak saya gitu. Enggak apa-apa kamu bilang bagusan yang mana, ya itu dua-duanya anak saya, enggak, monggo gitu ya. Tapi tidak kemudian saya membela diri, iya soalnya begini, itu kurangnya begini, boten gitu. Nah dari awal prosesnya itu saya ikut, dan ini saya sekaligus mengapresiasi kepada Pak Sutradara ya Ning, karena saya punya teman sutradara juga yang, Hilma kamu kok bisa sih setiap prosesnya Suhita itu ikut gitu ya. Enggak Pak, soalnya saya kan dari awal itu memang dilibatkan. Itu hebat sutradaramu itu. Karena saya kalau sedang jadi film, bagi saya penulis itu mati. Iya. Nggak mau saya kalau didampingi penulis, maksudnya diatur-atur. Loh, saya jenengan dilibatkan atau jenengan itu menawarkan diri untuk terlibat? Saya dilibatkan langsung. Bahkan kapan ke sini, kapan ke lokasi syuting. Kadang mereka kan harus bertanya soal bagaimana ini caranya kalau santri bertemu dengan Ningnya. Terus kemudian pakaiannya Gus itu kalau di rumah seperti apa. Sampai yang ngatur outfitnya Alina itu kan saya nih. Awalnya nggak begitu nih, ada ciputnya, jilbabnya yang kaku, yang warnanya netral itu, yang warnanya bukan nut lagi, yang netralnya abu-abu hitam. Saya rombak semuanya itu dari awal. Terus alhamdulillah Pak Sutradara, Pak Produser, Pak Penulis Skenario itu orangnya itu betul-betul bekerja sama untuk mewujudkan film ini sesuai dengan harapan pembaca gitu loh Ning. Makanya improvnya kan banyak dan ternyata bisa diterima. Kayak adegan di rumah sakit itu di novel kan nggak ada nih. Yang Gus Biru sakit, terus ada dialog. Kamu nggak mungkin bisa menghafalkan buku-bukuku gitu ya. Itu improv, itu buatannya Mas Alim Sudiyo itu. Dan ternyata orang-orang seneng ya, jadi golden scene kan pada saat itu. Banyak sekali adegan-adegan yang sebenarnya nggak ada tapi jadi ada. Ya, karena saya memang dari awal melibatkan mereka melibatkan saya gitu loh Ning secara proses itu.
Alhamdulillah ya dari pemilihan pemain itu Mbak Hilma mau siapa, yang jadi Umiknya siapa. Saya bilang saya kepengen pemainnya itu yang cantik, bunyainya itu bukan yang sepuh tapi yang cantik, kemudian fashionable nggih. Saya kasih contoh seperti Bunyai ini loh gitu. Oh iya ya nanti kita carikan Teh Desi. Oh iya betul gitu. Iya, itu terus ada yang bilang Umiknya terlalu muda. Kok terlalu muda toh? Lah tanya itu Bunyai yang sudah punya cucu yang tampilannya kayak itu loh. Banyak. Ibuku tuh cucunya 7 ya masih cantik. Iya betul. Enggak ya Teh Desi itu enggak terlalu muda. Memang Gus Biru umurnya kan juga masih muda. Terus juga gambaran rumahnya yang mewah gitu kan. Saya Neng yang minta. Saya memang dari awal sudah ngomong sama Pak Produser, Pak, kalau mau memfilmkan Suhita, syaratnya yang pertama adegan-adegan di makam itu tidak boleh dihapus, karena itu kata kunci. Kemudian yang kedua pesantrennya harus bagus. Saya nggak mau kalau pesantrennya pating celuwek, kumuh. Terus ada sampah di mana-mana nggih, kumuh gitu saya nggak mau. Pokoknya harus indah penampilannya. Yang ketiga itu tidak boleh secara kalaupun ada improvisasi karakter tokoh itu tidak boleh misleading gitu loh nih, harus sesuai dikomunikasikan juga sama gitu. di film. Makanya agak repot kan mencari lokasi itu nih karena ya krunya ada 200 orang, mobilnya ada sekitar berapa ya 24 mungkin. Mobil-mobil besar nih maksudnya termasuk towingnya mobil Porsche Aruna itu. Nah itu kalau di pesantren-pesantren kalau nggak yang pesantren besar kan ya macet-macetin toh nih. Terus syutingnya juga lumayan lama, jadi ya wis kita carinya akhirnya dapat di Bandung itu. Dapat di Bandung. Ya itu luar biasa itu nih, wis pokoknya cinta tim film ke Suhita itu luar biasa. Abah dulu pernah bilang kalau kamu serius menekuni sesuatu, nanti orang lain akan bekerja untuk karyamu itu. Itu pasti nih. Jadi kalau masih seneng belajar ya kita akan punya karya. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh belajar bukan cuma seneng, nanti orang lain akan bekerja untuk karyamu. Nah itu saya buktikan. Ternyata sebanyak itu orang ya demi Suhita mereka mau. Alhamdulillah nih nggak ada kata lain selain itulah. Dan prosesnya masya Allah lancar banget Kalau istilahnya neng film itu kan gangsar. Menjaga kehamilannya itu kehamilan film. Prosesnya itu juga benar-benar dijaga. Tapi ya namanya hidup nih badai pasti berlalu lalang. Betul, kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya walaupun bagaimanapun semaksimal apapun yang kita lakukan itu kan yang nggak seneng juga pasti ada gitu, dan itu bagian dari resiko ya nih. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Sama sekali tidak mengurangi kebahagiaan. Dan pasti dalam sebuah karya itu ada yang kata orang itu ada yang fanatik, ada yang mengkritik gitu kan. Nah, kalau Hilma sendiri menanggapi dua orang ini, yang fanatik dengan yang kritik, yang suka mengkritik bagaimana nih? Dua-duanya apresiasi kan? Dua-duanya apresiasi. Sebenarnya fanatik atau mengkritik itu kan dua-duanya sebenarnya ya bentuk apresiasi gitu. Ya yang penting kita itu kalau lagi dalam posisi seperti itu, kalau saya ya yang penting introspeksi, waspada. Terutama waspada gitu. Iya tetap bahagia tapi tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Kalau saya tuh tipenya jangan ketahuan nih, kalau disakiti ya lari gitu. Tidak akan membalas, tapi saya pasti belajar dari proses rasa sakit itu. Kurangnya di mana, kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk kedepannya dan seterusnya. Mental saya harus lebih kuat lagi. Makanya kan saya cerita ke ning uswah saya sebelum film lahir di bioskop itu saya ziarah ke beberapa makam itu. Bukan mendoakan film, itu bukan urusan saya lagi. Itu urusannya produser kan, itu urusan industri. Tapi saya mendoakan diri saya sendiri biar kuat. Kalau jadi misalnya melambung saya jadi tidak sombong. Kalau ada saya tersungkur itu tidak terlalu sakit, saya bisa bangkit lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya saya ziarah itu untuk mendoakan kekuatan hati saya sendiri. Takut saya ning waktu film itu pertama muncul memang. Ya Allah, kalau meledak saya juga takut. Sayanya gitu ya. Engkau lupa diri atau nanti jadi orang yang tidak punya rasa syukur gitu ya.
satu orang yang misalnya nyuarani elek misalnya, terus saya jadi down misalnya gitu kan, boten, maka saya harus berziarah ya. Saya mohonkan itu, yang kita cari itu kan berkah ya nih. Berkah itu kan artinya tenang sebenarnya, seneng gitu loh nih. Gitulah kalau sudah ngomongin Suhita tuh seolah-olah itu kan kayak perjalanan karya, sebenarnya perjalanan spiritual nih menurut saya gitu loh. Saya tahu arti rasa syukur, tahu arti rasa sabar, tahu arti rasa tawakal, tahu artinya ikhlas. Tahu bahwa kata orang Jawa, sing wis ono syukurono, sing durung teko entenono, sing wis ilang lilakno, itu ya dari film itu sebenarnya. Ya wis, pokoknya esensinya saya sedang belajar soal spiritual gitu loh Ning di situ. Bagaimana saya pasrah bahwa saya sudah melakukan yang terbaik ya Allah. Hanya kepadamu segala sesuatunya saya gantungkan gitu loh. Ini mau bagaimana, mau kemana, ya kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Iya betul nih. Tapi ya sudahlah, secara umum itu ya alhamdulillah. Gitu. Dan juga support ya nih ya. Nggih, support. Terus alhamdulillah apresiasi untuk Suhita itu nggak henti-hentinya nih. Saya itu kadang itu sampai izin sama senior-senior saya di Jogja itu. Gak ono novel liyo tanduk kok awakmu mana sing dipanggil Rene gitu kan. Saya itu ke Jogja tuh sampai berapa kali nih untuk novel yang sama. Mboten ngertos Mas, mboten ngertos. Wis pokoke ngoten niku, wis pokoke dipanggil lagi. Kadang satu lembaga tuh manggil saya sampai 2 kali 3 kali ya. Gara-gara setelah Suhita itu belum ada novel lagi kan ning memang. Lah saya ndelalah bukan tipe orang yang aji mumpung ning Uswa. Ya pokoknya saya itu kayak aliran saya aliran seni sih ya, kalau saya nggak kepengen enggak gitu. Bukan kemudian setelah ini harus langsung terbit ini gitu mboten. Delala Suhita itu harus agak saya kawal dari novel ke film ke series kayak gitu loh Neng. Jadi mau nulis lagi tuh masih ya udahlah ini dulu saya nikmati gitu. Dulu dinikmati. Ini loh kayak belum habis gitu rasanya meskipun gurung iso nyapeh ngono nih. Bisa nyampe. Jadi masih terus. Rencananya seriesnya itu kapan nih ini tampilnya? Sebenarnya belum boleh di-spill sih. Gitu ya, tapi sebagai bocoran sudah kita edit, sudah ada beberapa episode yang sudah selesai editingnya, dan mungkin nanti menunggu pergantian tahun, tapi saya belum bisa menyebutkan bulannya gitu ya. Karena memang harus ada jeda yang lumayan panjang dengan antara film dengan seriesnya. Tapi sudah selesai ya nih? Oh sudah prosesnya semuanya sudah selesai. Jadi Suhita itu satu-satunya film yang syuting filmnya diambilnya bareng dengan series. Kalau film lain itu berbeda waktu nih. Iya. Karena kan artisnya juga membangun moodnya kan juga sulit nggih, karena di series scene yang sama di series dengan di film kan berbeda moodnya gitu. Oh gitu. Jadi langsung sekaligus nanti dipotong untuk movie, kemudian ada lagi yang sisanya series, itu untuk seriesnya itu. Jadi diambil dalam satu waktu, ya memang itu tantangannya berat sih, terutama untuk pemain. Tapi memang saya dari awal bilang ke Pak Produser, Pak kalau harus diseriskan itu harus pemain yang sama, dengan setting yang sama, dengan giroh yang sama, dengan semangat yang sama, tidak boleh ada pergantian pemain. Kalau alhamdulillah pemainnya diganti, yang mood bukan pemainnya tapi nanti penontonnya yang jadi nggak mood gitu loh. Kadang film itu sudah seri 1 misalkan nih Wiro Sableng gitu, mereka udah terbiasa sama Ken, kemudian ada Wiro Sableng 2 udah ganti, udah nggak asik lagi. Sudah ganti pemain. Spider-Man kan juga gitu nih, ganti pemain. Tapi kan namanya industri nih, kita nggak bisa tetap memaksakan seseorang itu harus tetap di film ini kan, tidak bisa. Makanya kalau di waktu yang bersamaan kan enak. Tidak ada pergantian sama sekali gitu loh nih. Gitu. Bahkan artis-artis itu juga ini pengalaman pertama bagi kami nih, syuting film sekaligus seriesnya. Jadi memang ya berat nih, saya tahu anak-anak tuh kasihan gitu ya. Kadang di satu lokasi itu di ceritanya sudah pernah ke situ berkali-kali, tapi untuk di seriesnya di situ baru pertama kali. Itu kan moodnya tidak sama tuh nih, antara pernah datang ke situ sama belum pernah gitu misalnya, kan harus bagaimana. Ya kayak gitulah. Tapi sudah selesai. Tinggal menunggu aja ini. Tinggal menunggu dan sudah editing. Dan pasti kalau namanya series itu kan lebih panjang, lebih detail,
Dan saya nggak tahu nanti ke depan orang-orang itu bakal lebih happy atau lebih banyak lagi kerikil-kerikilnya gitu ya. Tapi itu pasti ada nih kerikil-kerikilnya. Pasti, saya sudah siap Iya, itu. Jangankan yang series, perpindahan dari bioskop kemudian ke Netflix itu ya. pun. Tapi Pak Produser happy sekali loh Ning, kemarin telepon saya tuh, saya happy sekali Mbak Hilma responnya di Netflix bagus banget gitu. Kan trending terus itu selama berhari-hari. Sampai sekarang yang masih di 10 besar itu. Saya tuh sekarang itu kebahagiaan saya itu sesederhana itu Ning. Di hotel dari kota ke kota lihat film saya sendiri di kamar hotel itu kok seneng ya Ning ya. Dulu tuh tak pikir itu ya udah kalau sudah di bioskop ya terus aku nek kangen piye gitu ya, namanya anak ya nih. Terus ditinggal anak gitu kan kangen. Sekarang itu enggak Neng ya, jenenge film-filmku dewe itu ya wis. Kalau di hotel mana semalam itu di hotel Kediri, kemarin di hotel Surabaya, kemarin itu di Lasem, di Rembang, di mana. Ya tak delok-delok lagi gitu di Netflix. Seneng. Segitu tok itu happy loh Neng. Ya Allah iso ndelok film-filmnya dewe gitu loh. Bahagia, ya Allah ya sederhana banget. Jadi seperti tulisan di novel itu seperti ada nyawanya. Alhamdulillah nih, alhamdulillah pokoknya nggak ada lain lah selain alhamdulillah. Selain bersyukur ya. Selain bersyukur itu. Tapi itu menjadi kepuasan atau enggak nih? Artinya saya sudah cukup dengan Hati Suwita. Artinya novel-novel lain nggak perlulah difilmkan lagi. Atau kadang ada fase-fase di mana sebenarnya nyari apa lagi sih? Saya kan bukan tipe yang muluk-muluk gitu ya Neng. Saya tuh tipenya kan kelungsu-kelungsu waton udu gitu ya. Kelungsu tuh isinya buah asam Neng Uswa. Kecil segini warnanya hitam. Gak ada nilainya. Gak ada harganya kalau dibanding intan permata emas itu. Namanya kelungsu ya Neng. Tapi kan waton udu. Tapi kan yang penting udu, yang penting nyumbang. Kelungsu-kelungsu waton udu dalam konteks berkarya lebih baik nyumbang walaupun sedikit. Daripada hanya tenggelam dalam angan berbuat banyak. Daripada hanya mengkritik. Daripada hanya menghabiskan waktu untuk berteori. Yang penting tuh nyumbang gitu loh Neng kalau saya. Dalam konteks film, yang penting saya tuh nyumbang satu judul film aja di jagat perfilman. Daripada saya hanya tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak gitu nih. Makanya kemudian akhirnya ada tamu. Makanya kemudian saya kalau ditanya apakah cukup ya dibilang cukup, sebenarnya cukup nih. Tapi kalau kita sudah ingat ya itu tadi nih orang-orang seneng ke bioskop, orang-orang lucu-lucu tinggal itu kan kangen ya nih, kangen gitu loh ya Allah. Ini kalau saya nggak berkarya lagi, kalau nggak difilmkan lagi, saya tidak akan merasakan lagi kenikmatan itu, terutama kebahagiaan orang-orang yang dapat efek dari yang dia lihat di film saya misalnya. Saya jadi tambah sabar, saya jadi seneng berjilbab. Ada kemarin yang DM, saya sudah lama nggak berjilbab gara-gara lihat Suwita jadi berjilbab lagi, nggak tahu kenapa gitu. Udah lama dilepas gitu loh Neng. Sesederhana itu tuh saya bahagia. Neng Hilma terima kasih, saya jadi nggak ragu naruh anak saya di pesantren. Ternyata budaya di pesantren itu begini, itu dari orang-orang awam gitu loh Neng. Saya kalau udah baca itu tuh kayak kalau saya berhenti kok eman gitu. Itu kan fadol nih. Saya kalau berhenti berarti tidak bersyukur gitu. Ya wes bikin lagi gitulah. Yang penting buatan ngoyo. Iya betul. Melihat vibes-nya film itu Ning ya yang sangat positif sekali, apalagi banyak orang yang tertarik di dunia pesantren, apalagi di Hati Suwita itu digambarkan pesantrennya itu bagus, enggak kumuh gitu kan, enggak seperti bayangan bunyainya baik, kemudian muda, cantik, dan ternyata orang-orang yang berilmu itu terjamin kehidupannya. Artinya apa? Kayak raya kiainya gitu kan, rumahnya besar dan mewah gitu kan. Jadi orang itu bisa dibilang nggak sih film Hati Suwita termasuk dakwah panjenengan Ning? Tergantung yang memaknai gitu, saya itu sudah di fase monggo terserah jenengan. Dinilai bagaimanapun. Jenengan anggap itu dakwah nggih alhamdulillah. Jenengan anggap itu dulinan alhamdulillah. Jenengan anggap apa sih wong Suwita tuh lo cuman hiburan. Alhamdulillah. Saya selalu ingat kata produser saya sama sutradara. Bikin film jelek itu loh Ning sulit, apalagi film bagus. Kita ini kan konten kreator ya. Kita tahu lah bikin satu video itu sulit. Iya, betul. Apalagi bikin film. Ya sudahlah. Jadi saya sekarang sudah bukan lagi menjadi orang yang
film adalah dakwah saya, bukan. Kalau orang memaknai lah dakwahnya Neng Hilma memang lewat film, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian itu diilokno misalnya, lah iku lo hiburan, entertain segala macam, alhamdulillah. Tidak semua alhamdulillah orang bisa menghibur orang gitu toh, gak gawe sisai orang. Gak apa-apa mau dipandang dari sudut manapun, gak apa-apa. Yang jelas prinsip saya adalah karya yang bagus itu adalah karya yang selesai. Karya yang selesai. Jadi bukan yang tebal, bukan yang misalnya itu berapa halaman, bukan yang itu menceritakan soal apa, bukan yang bagaimana awalnya, kemudian bagaimana konfliknya, bukan. Kalau saya karya yang bagus itu ya yang selesai. Mau sebagus apapun jangan nulis, kalau nggak selesai ya namanya nggak bagus dong. Ya kalau film mau bagaimanapun hasilnya, ya kalau sudah selesai, sudah tayang, ya berarti sudah sesuai. Iya, gitu nih. Betul nih. Dan karya itu nih ya, karya itu kan selalu memiliki zaman keemasannya gitu. Mungkin dulu waktu awal-awal panjenengan menulis cerita yang bersambung di Hati Suhita itu kan pada akhirnya ketika karya itu selesai menjadi sebuah novel dan itu laku banyak sekali jumlahnya, ribuan eksemplar bahkan ratusan ribu. Sudah nyampe juta belum nih? Belum ya. Kalau untuk novelnya sendiri. Ya, kalau dihitung sama bacakannya pasti. ini yang bacakan ini dolim sama penulis, dolim sama editor, dolim sama penerbit. Nah itu nih kemudian kan pasti banyak sekali orang-orang yang akhirnya nanti membebek karya. Dulu waktu zamannya rame-ramenya film Ayat-Ayat Cinta, kemudian kan banyak sekali film-film yang hampir sama dengan Ayat-Ayat Cinta, novel-novel pesantren, kemudian muncul banyak sekali novel pesantren yang itu membahas tentang Gus dan juga Ning, percintaan di dalam pesantren, perjodohan dan lain sebagainya. Itu kan turun seperti itu nih. Ning Hilma misalkan menganggap nggak bahwa jenengan ini seorang pionir, artinya ini awalnya dari aku, kemudian akhirnya banyak karya yang menjamur yang seperti aku. Wah gue niru aku gitu. Pernah nggak sih punya perasaan seperti itu nih? Saya tidak pernah berpikir seperti itu, dan kalaupun saya dianggap sebagai pionir, ya terus orang-orang bebek gitu, saya juga tidak sedih nih. Artinya lebih baik orang-orang itu bebek ke saya daripada saya yang dianggap ikut-ikutan orang. Gitu loh Neng, koyo opo isine gitu loh. Lebih baik saya jenengan mboten sedih ta wong-wong iku do tiru-tiru gitu, daripada saya yang sebaliknya gitu Neng. Tapi saya tidak pernah menganggap ini gara-gara saya, bukan. Maka kalau ada orang bilang Suhita itu penanda kebangkitan sastra digital, salah. Sastra digital itu penanda kebangkitan sastra pesantren, salah. Sastra pesantren itu sudah bangkit dari dulu gitu ya. Tapi tidak sebelum ada Suhita. Hati Suhita. Suhita itu mungkin menandai pergerakan sastra digital. Karena memang lahirnya kan di FB kan, FB, gitu loh. Itu berbeda dengan yang saya tulis dulu gitu kan dengan Wigati. Terus kadang-kadang memang ada orang yang kadang-kadang bilang bahwa Ning Hilma tuh bisanya nulis tentang Ning dan Gus doang gitu kan. Itu nggak baca. Padahal saya punya novel Wigati yang itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Gus dengan Ning manapun, yang santri biasa, lurah pondok juga enggak. Tidak good looking. Kalau yang digambarkan Hati Suhita itu, betul. Wigati. Makanya kan Suhita itu hal lain, Wigati itu juga hal lain ya, karena memang Suhita itu kan sebenarnya ngikuti netizen tuh Ning waktu itu. Gitu. Jadi bisa dikritik seketika itu juga, bisa dikasih masukan seketika itu juga. Jadi itu memang era digital gitu loh yang berbicara. Iya betul. Gak pernah Ning saya merasa kayak gitu itu. Mereka kan juga pasti punya selera sendiri-sendiri gitu. Tapi saya yang merasa kayak gitu nih. Tiru-tiru Ning Hilma. Dan Ning itu namanya ide itu kan banyak sekali ya, mungkin ya terinspirasi gitu loh Ning, terinspirasi. ATM gitu. Juga bisa amati, tiru, modifikasi. Tapi ya itulah Ning, kembali ke bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang itu tadi. Yang penting kalau nulis itu kan jangan pamer pengetahuan, satu. Yang kedua jangan pernah menulis itu diniatkan aku pengen nulis novel ben bestseller, gak bakal jadi bestseller nih. Yang ketiga nulis kok belum sudah punya kerentek, aku pengen nulis biar difilmkan.
Nulis itu tidak boleh dicampuri dengan hal-hal yang bersifat nafsu. Nulis itu harus bersih, harus murni. Karena tulisan itu kalau tidak murni nanti terasa nih. Orang itu bisa nggih. Kalau sudah selesai, sudah ending, sudah diedit, sudah keluar covernya, sudah keluar ISBN-nya, baru kita berpikir, piye carane ini jadi bestseller, bagaimana strategi penjualannya, itu kan sudah pembahasan lain. Tapi kalau nulis sudah dicampur ambisi, nggak bakal jadi apa-apa. Iya. Itu kuncinya. Nulis itu bersahabatnya hanya dengan kalbu ya, karena sifatnya kan keindahan. Kalau akal itu jadi tulisan ilmiah, kalau sastra itu kan berarti dari keindahan kalbu gitu loh Ning. Lah kalau dari hati sudah kecampur hal-hal yang sifatnya saya kepingin membuktikan bahwa bisa nulis yang bestseller, bisa membuktikan, kepingin nulis itu membuktikan bahwa bisa difilmkan, nggak bakal bagus. Apalagi mau mengalahkan yang sebelumnya. Misalnya kayak gitu. Wong saya sendiri juga kadang berpikir, ini kalau saya nulis lagi juga belum tentu loh nasibnya sama dengan seperti Suhita. Ya, karena itu wayah, wadah, jatah. Beda. Anak-anak ini kan juga beda jatah wayah dan wadahnya gitu loh nih. Jadi saya mungkin aliran penulis yang slow ya. Slow. Sangger melaku. Slow banget. Tapi gak kintir. Gitu. Tapi ngomongin ini nih, ada Wigati dan Hati Suhita kan yang terbit lebih dahulu kan Wigati nih, daripada Hati Suhita. Tapi kenapa yang dipinang itu justru karya yang setelah Wigati? Padahal Wigati itu kan nggak kalah menariknya dengan Hati Suhita dan itu kan berbeda banget, bukan aliran yang jalur percintaan gitu kan, tetapi budaya Jawa, falsafah Jawa. Saya tuh baca Wigati tuh benar-benar merinding dan mistisnya tuh dapat banget gitu loh Ning. Sampai ke kamar mandi saya takut gara-gara Wigati ke kamar mandi. Ada cerita lucu Ning di Wigati ya, sebelum saya jawab itu. Iya. Wigati itu saya nulisnya kan 4 tahun ya. Iya. 4 tahun saya nulis Wigati itu karena berat. Itu harus riset keris Raja Mala, kerisnya Ijundri Arum. Saya harus sungguh-sungguh belajar tentang Sri Sultan Hamengkubuwono dari 1 sampai 9. Kemudian saya belajar sungguh-sungguh soal patrem. Patrem itu keris yang kecil itu yang biasanya digunakan untuk bela pati yang dimasukkan ke tusuk konde itu. Saya juga harus belajar tentang mistisisme pesantren. Lah, saya itu Neng kalau nulis itu nggak tahu ya kalau penulis lain. Kalau saya itu kan tipe penulis yang ibarat orang memasak, misalnya analoginya kita pakai orang memasak, itu harus lebih lama di pasarnya daripada memasaknya. Artinya nyari bahan itu harus puter-puter sampai dapat bahan yang paling bagus, yang paling apik, yang paling seger. Baru nanti kalau kita masak tuh biar diolah itu juga jadinya premium gitu loh. Nah, dalam menulis tuh kan saya juga begitu. Seharian itu baca buku, pokoknya berhenti paling cuman ngajar, sholat, anak-anak isopo jari mbak-mbak gitu ya. Makan aja kadang lupa gitu ya. Pokoknya baca. Nah kalau sudah itu nanti jam 1 nggak sudah tidur semuanya ya, saya baru nulis. Suatu ketika sampai di as-sholatu wassalamualaikum gitu ya, udah hampir subuh itu kan ngantuk-ngantuknya nih. Saya sudah nggak tahan nih itu. Mau tak tahan kayak apa sudah nggak bisa karena udah seharian itu. Tidurlah saya di meja kerja. Jadi saya nggak ke kamar. Habis itu tahu-tahu pagi sholat subuh. Terus habis itu saya ngeliyep sebentar tidur. Pas mau ngajar tak lihat. Loh kok tambah Yogi halamannya. Itu di Wigati nih. Saya tanya ke suami saya. Mas, jenengan itu nambahi apa? Tambahin di yang saya ketik di laptop saya. Loh enggak Bun. Saya akhirnya berpikir kalau beliau kan enggak mungkin. Beliau kan orang teater dan film, bukan orang tulis ya, bukan orang yang bisa menarasikan lewat tulisan gitu. Lah terus apa gitu. Di rumah kan enggak ada yang, maksudnya enggak ada yang bisa menulis gitu. Tak lihat lagi nih. Sopo terus saya nulis gitu. Mungkin saya Ning. Tapi saya mungkin dalam kondisi gimana sih Ning, kita kalau udah ngantuk ya. Kan kita kalau udah ngantuk itu kan kayak kita lagi hafalan alam itu kan kadang kita lupa kapan ngafalinya kok tiba-tiba lancar gitu kan ya. Mungkin kita dalam kondisi sudah ngantuk banget sehingga kita lupa kalau kita juga sedang bekerja gitu loh, udah ngeliyep banget. Lah itu di Wigati itu terjadi Ning. Kalau di Suhita enggak.
Makanya saya itu punya perasaan khusus ke novel Wigati yang tidak sama dengan perasaan saya di novel Suhita. Orang-orang biasanya kalau dia sastrawan, budayawan atau akademisi yang selalu dibahas itu memang Wigati bukan Suhita. Iya. Tahu lah bahwa Suhita itu pop ya, populer. Kalau Wigati kan memang dia sangat di pinggiran, tapi ya deep, tapi ya mendalam gitu. Bahkan dia bukan jenis novel yang digaung-gaungkan bestseller gitu. Nggak tahu kenapa setelah Suhita itu muncul, dia bisa geret Mbak Yunya ini gitu loh. Orang-orang jadi tertarik membaca Wigati dan mereka kaget, loh kok berbeda ya ternyata. Ternyata Hilma itu bisa menulis dua hal yang betul-betul berbeda gitu ya. Jauh Satunya pop, hedon gitu. Iya. Satunya ternyata Jawa banget yang anehnya Wigati itu sampai sekarang itu masih loh Ning, ada orang yang Ning Hilma tolong saya minta mapnya Kembang Kuning dong mau ke sana. Loh ki piye iki kan novel. Minta nomornya Kang Mahrus dong saya kepengen telepon kepengen mondokkan anak di sana. Loh kepiye ini kan novel gitu. Jadi mau bagaimanapun Wigati itu saya memang punya perasaan khusus kepada novel itu yang berbeda dengan karya saya yang manapun gitu. Banyak momen-momen puitik yang kayak saya ceritakan tadi ke jenengan gitu loh nih. Padahal tadi jenengan bilang kalau menulis itu tidak perlu menunjukkan kalau penulisnya pinter. Tapi di Wigati ini saya membacanya yang nulis ini jelas wong pinter gitu loh. Tapi kan tidak Bahkan boleh pamer pengetahuan. Iya, pamer pengetahuan. Sama dengan kita kalau bikin soto nggak boleh pamer bahan-bahan dong Ning. Harus selembut mungkin. Kan kita nggak tahu komposisi soto ada jinten ada. Kita nggak pernah ngunyah jintennya toh. Iya. Kita nggak pernah ngunyah bawang putihnya yang mentah toh. Padahal itu kan ada kandungan itu. Makanya nulis novel itu Ning kalau menurut saya sulitnya itu bahannya ini biar bagaimana biar membaur gitu loh Ning, tidak terasa, tidak pengetahuan itu tidak kemudian bunder terus kita kunyah terus kita jadi tidak nyaman dengan itu gitu. Gimana sih Ning itu caranya jenengan itu luar biasa loh itu. Ya itu bisa tadi kayak tadi Sultan Hamengkubuwono 1 sampai 9 belajar soal itu. Saya belajar soal itu walaupun di Wigati tidak semuanya disebutkan kan nih akhirnya. Makanya konsep kadang-kadang kita kalau lagi di acara gitu kan ditanya, Ning Hilma tips menulisnya apa? Kalau saya cuma 4 sebenarnya. 1 seneng, 2 kenceng, 3 kepareng, 4 wilujeng. Itu kalau saya. Kalau orang lain nggak tahu. Seneng itu nomor 1 bagi saya, apapun yang kita lakukan itu dasarnya harus seneng. Pokoknya seneng. Kata Pak Slamet Raharjo itu, Mbak Hilma, orang yang kreatif itu adalah orang yang bekerja saat orang lain tidur, itu kunci. Tapi kan kita kalau udah seneng Ning, mau gak tidur juga seneng. Seneng ini kuncinya yang akan membawa kita kepada langgeng. Kalau kita Ning ngelakuin sesuatu kok mandek di tengah jalan. Coba kita ingat pasti kita nggak seneng. Tapi kalau kita itu melakukan sesuatu terus itu kita itu bisa selesai itu biasanya karena kita seneng. Makanya seneng ini nomor 1. Tips ya Ning itu. Yang kedua kenceng. Kenceng itu tekad Ning. Bagaimana kita itu memiliki tekad yang kuat, yang tidak goyah, yang disuarani kepiye-kepiye tetap seneng. Tetap ada di situ, nggak goyah sama sekali. Kenceng itu kalau di dalam bahasa wayang adalah mungkin tekad. Kata Semar, Doro jenengan nek gadah karep ampun namung karep tapi pokno tekad sebab tekad itu poeng karep, katanya begitu. Saya termasuk aliran yang meyakini bahwa orang-orang yang sekarang berhasil itu bukan orang yang punya kemauan Ning, tapi punya tekad. Nggih, kenceng. Berani. Ya pokoknya kenceng lah Ning, mau digoyahkan, mau dihina, mau diilokno, mau dikritik. Pokoknya dibong gak kopong, dikom gak teles. Kenceng. Ngerumat pokoknya kencengnya. Yang ketiga itu kepareng. Kalau orang lain mungkin kepareng ini di skip, kalau saya enggak. Berarti kalau belum menikah, kepareng itu adalah izin dari kedua orang tua. Kalau sudah menikah, kepareng ini adalah izin dari suami. Karena saya orang pesantren, kita orang pesantren, nggak mungkin kan yang melakukan sesuatu sing bojone mboten rido dadi opo. Harus kepareng. Kita harus dapat restu. Kalau perlu harus dapat dukungan atau supportnya.
Lihat itu penulis-penulis yang hari ini bisa moncer itu, pasti suaminya support. Nek enggak kan nggih sulit Neng. Gimana bagi waktunya, gimana pemaklumannya dan seterusnya. Makanya seneng kenceng kepareng yang ketiga wilujeng. Wilujeng ini agak sulit. Wilujeng itu dalam bahasa Jawa artinya kan selamat ya Neng. Selamat ini untuk menempuhnya kan harus tirakat. Ya. Nah, bagi saya Neng, mau yang ditulis itu puisi yang cuman 1 bait, atau cerpen yang cuman 1 judul, atau novel yang 1 buku, atau naskah film, atau mungkin bagi orang lain itu penelitian atau jurnal atau skripsi atau tesis atau disertasi. 4 ini loh harus Neng. Wilujeng itu bagi saya nomor 1 tirakat. Ya. Kalau nggak bisa tirakat sendiri, kok nirakat ibu Juni nih. Itulah fungsinya kepareng. Fungsinya kepareng biar wilujengnya ditanggung. Yang kedua, jangan pernah menulis tanpa berwudu kalau saya. Mau yang ditulis apapun udah Neng. Ya biar nggak ngantuk iya. Biar nggak ngantuk iya, biar wanita-wanita apa itu loh Neng, terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Itu. Terus yang ketiga itu tentu saja adalah ziarah. Kalau sudah selesai atau di masa-masa menulis itu, kalau memang jenengan kepingin hasilnya apa ya, teman-teman pengen hasilnya itu bisa ngelabeti kehidupan kita ya, tidak sekedar duin-duinan gitu ya. Memang pengen bermanfaat ya ziarah. Ziarah kepada siapa? Kepada kedua orang tua, kepada guru, dan yang terakhir adalah tawasul. Itu harus nih. Tawasul kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru kita, kepada orang-orang alim, kepada wali. Kayak gitu. Mungkin itu terdengar muluk-muluk ya nih. Tapi saya harus mengatakan ini sebab orang menulis itu kan banyak kendala. Iya. Ada kendala yang tampak, tapi itu ternyata bisa selesai dengan hal yang bersifat X. Contoh, di saat kebuntuan kayak tadi Neng saya ngantuk, lah kok bisa lanjut Neng? Nah itu. Lah kan? Itu sisi lain atau sisi gimana lain, Kalau saya meyakini, yo iku aku sebenarnya, tapi mungkin saya sudah ngantuk sekali gitu loh Neng. Kadang-kadang kita berpikir, nulis itu di tengah jalan mandek, jenengan jajal praktek no iki mau mandek enggak? Justru ide itu kayak berdatangan di luar kepala gitu loh Neng. Ini mana lagi yang mau dimasukin, mana lagi yang mau dimasukin gitu. Makanya saya ya itu seneng, kenceng, kepareng, wilujeng. Iya harus itu. Ini dipakai terus. Mau anak saya itu cuman 1, cuman 2, cuman 3, nggak malu saya Neng. Biarin kalaupun misalnya nanti setelah Suhita saya lama punya novel lagi, nggak masalah. Kan yang penting saya sudah mempraktekkan 4 hal ini dan berkahnya sudah terasa. Luar biasa. Jadi mungkin tips ini bukan untuk kepengen menulis, tapi memiliki karya yang memiliki nilai keberkahan ya. Saya mau bicara seperti ini karena secara empiris sudah mengalami di Suhita gitu loh Neng, yang semula itu hanya karya biasa tapi bisa membawa saya pada banyak persahabatan baru. Saya itu Neng Uswa dulu kalau dengar nasihatnya Imam Ghazali itu, kalau kau bukan anak raja dan kau bukan anak ulama besar, menulislah. Jadilah penulis. Ngono iku bingung nih saya maksudnya apa. Ustadz yo enggak jelasin. Novel 1 semester 5 muncul itu belum paham. Wigati muncul belum paham nih saya. Apa ya kira-kira kalau kau bukan anak raja dan kau bukan anak ulama besar maka menulislah. Sampai Suhita muncul nih. Saya baru jawabannya. Oh alah kuwito. Ternyata orang kalau sungguh-sungguh menulis itu memang mendapatkan keberkahan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan, terutama mendapatkan persahabatan ya nih. Ya, betul nih. Seperti yang didapat oleh seorang anak ulama besar dan anaknya raja. Ya itu Neng, akhirnya ya wis jenengan lihat sendiri sekarang berkahnya luar biasa, dan itu tidak hanya di dunia perfilman, dunia literasi, tetapi juga ini nih jilbab yang jenengan pakai, terus baju ini, gamis yang saya pakai itu kan juga produk-produk dari Suhita, dan itu diterima dengan baik oleh agen-agen Suhita. Itu luar biasa loh nih, itu membantu banget ya. Itu kan mama bisa ini kayak saya gitu, bisa nge-share jilbab-jilbab, katalognya, foto-fotonya Neng Hilma, itu akhirnya mereka mendapatkan pemasukan dari itu membantu banget perekonomian
ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Saya tuh sebenarnya kok Ning, buncinya tuh cuman seneng gitu loh Ning. Maksudnya gini, gara-gara produk itu sekarang itu kan saya tuh sendu ya Ning, seneng duit gitu ya. Sama dong. Saya tuh sekarang Ning kalau lagi baca buku tuh ya, misalnya baca buku sejarah rempah. Berarti ini laptop, ini tab. Nanti tak tuangkan satunya di laptop itu jadi bahannya novel. Lah yang di tab ini tak gambar gitu loh. Banyak produksi. Jadi duit. Beriringan ya. Iya, beriringan. Nanti belajar lagi soal Mataram gitu. Itu tulis di sini, satunya di tab digambar gitu. Ya seneng nih. Gimana sih orang seneng itu? Santri itu kan sekarang itu kan harus kreatif, inovatif, kolaboratif, adaptif. Kalau dulu kreatif inovatif cukup nih, saya sudah cukup kreatif di novel. Saya belajar berinovasi di jilbab dan lain-lain. Terus tak pikir gini nih, lah kok kreatif mbak inovatif itu kok kurang ya? Zamannya itu loh nih bergerak, terus kita kalau nggak mengikuti zaman akan ditinggal. Berarti saya harus melakukan satu hal lagi yaitu kolaboratif di film itu nih. Berarti saya harus mulai percaya dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan orang luar kayak gitu kan. Berarti kreatif, inovatif, kolaboratif. Terus ternyata kurang nih. Tambah satu lagi yaitu adaptif. Itu yang masih saya pelajari sampai sekarang. Gimana itu nih aplikasinya yang adaptif itu? Ya bisa mengikuti, ada TikTok kita bisa jadi konten kreator di situ. Ya kayak Ning Uswah ini kan sudah bagian dari adaptif. Era podcast jenengan sudah bisa hadir di podcast ya, membuat podcast, terus masuk di era digital. Ya tidak alergi dengan teknologi gitu loh nih. Kalau dulu kan mikirnya santri itu ngaji nggih empun to Ning. Tibake mboten wis ngene sik ngene. Si banyak PR-nya. Kembalinya ke seneng, nek seneng mesti langgeng itu terus kembalinya ke seneng. Makanya saya kadang itu kalau diajak kerja sama kayak pihak lain, ayo brandnya Suhita itu dibesarkan misalnya ya nih. Nanti ada fashion show di mboten. Suhita itu bagi saya ya yang penting saya seneng gitu aja. Yang penting agen saya berjalan, saya tidak muluk-muluk kepingin sebesar ini sebesar itu, tapi yang penting kesenangan saya ini punya wadah gitu loh nih. Seneng sama wayang ada wadahnya. Terus kemudian agen juga tetap berjalan kayak gitu. Tidak kerasa ini nih. Ya Allah, sebenarnya tuh lebih pingin banyak lagi kita ternyata nggak kehabisan kata-kata dan tidak pernah kehabisan pembahasan ini nih. Ya Allah, nih lupa saya kalau lagi podcast jadi kayak ngobrol kayak gibah gitu ini. Iya, saya juga selamat ulang tahun kepada Ning Uswah. Kita tim Libra ya Ning ya. Ya Allah. Tim Libra yang nggak enakan tapi nangisan. Tim Libra yang selalu bertemu dengan orang-orang yang mencintai ya. Betul, yang memberikan vibes positif. Ing matur nuwun nggih, kula nggih matur nuwun sangat sudah diberi kesempatan datang ke sini. Saya juga sekali bersyukur seperti yang dilakukan Ning Sulma, bersyukur. Matur nuwun pada Allah. Maaf ya Ning, kita jadi serius banget. Kayaknya podcastnya Ning Uswah paling serius ya. Enggak deh kayaknya.